Hai anak fisika hebat, kali ini kita akan membahas mengenai soal hukum Kirchhoff 2 untuk dua loop. Perhatikan rangkaian di bawah ini, di mana yang ditanyakan yaitu hitung besarnya kuat arus pada hambatan 5 ohm. Yang pertama, untuk menjawab soal ini kita tentukan dulu arah arusnya. Pertama kita tentukan arah arus I1, kemudian arah arus I3, dan berikutnya arah arus I2. Di sana dari gambar ini kita dapat melihat bahwa I1 itu masuk ke sini, I3 juga masuk ke sini, dan I2 yaitu I yang keluar. Nah, setelah kita tentukan arus, maka kita tentukan dulu tegangannya. Kita sebutkan, kita misalkan yang ini sebagai E1 10 volt, yang ini sebagai E2 20 volt, yang ini sebagai E3 15 volt. Setelah itu kita tentukan hambatannya. Yang ini kita tentukan hambatan R1, yang ini kita tentukan hambatan R2, dan yang ini kita tentukan hambatan R3. Di mana R1 besarnya 10 ohm, R2 besarnya 5 ohm, dan R3 besarnya 10 ohm. Setelah kita tentukan tegangannya, arah arusnya, hambatannya, maka kita langsung masuk ke mencari arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm. Di mana kalau lihat dari gambar, arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm yaitu kita sebut dengan I2. Nah, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. I2 sama dengan min E1 min E2 dikali R3 ditambah min E3 dikurangi E2 dikali R1. Ini dibagi R1 dikali R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah R2 dikali R3. Nah, sekarang kita lihat min E1 ini dari mana. Sekarang kita lihat arus mengalir ya, putaran loopnya seperti ini. Ke sini, yang ini juga putaran loopnya ke sini ya. Nah, setelah kita lihat putaran loopnya, maka kita lihat dulu ke E1. Arus mengalir yang E1 ini ke sini, ini E2 ya, ke sini jadi E1 menuju ke min E1. Nah, E1 ini min ya, karena menuju E1, maka di sini min. Kemudian arus mutar lagi I1 masuk ke sini menuju min E2, maka di sininya min. Nah, karena di sini 1 E1, di sininya E2, maka R-nya disilang kali R3. Ditambah, nah kita lihat yang ini. Jadi karena ditanyakannya arusnya yang ada di sini, jadi E2 ini sebagai pengurang atau sebagai penambah kalau ditambah ya. Jadi E2 ini di tengah-tengah. Sekarang kita lihat E3. Arus mutar lagi ke sini menuju ke negatif, maka di sini E3-nya negatif. Langsung arus mutar lagi ke sini menuju ke negatif, maka di sininya min E2. Nah, ini ada 3, ada 2, maka di sininya R1. Nah, sekarang pembaginya disilang. R1 dikali R2, R1 dikali R3, R2 dikalikan R3. Kita masukkan angkanya. E2 sama dengan min E1-nya 10, min E2-nya 20, kemudian R3-nya 10. Ditambah min E3-nya 15, min E2-nya 20, kemudian R1-nya 10. Nah, sekarang ini R1-nya 10, R2-nya 5, ditambah R1-nya 10, R3-nya 10, ditambah R2-nya 5 dikali R3-nya 10. Maka ini kita jumlahkan, min 10, min 20, min 30 dikali 10, maka min 300. Min 15, min 20, min 35 dikali 10, min 350. Ini dikalikan 50 ditambah 100 ditambah 50 jadi 200. Maka min 650 dibagi 200 jadi min 325.
Nah, arahnya kemana? Arahnya karena di sini nilainya negatif, maka arahnya dari Q ke P. Karena tadi kita menentukan arahnya dari P ke Q, ternyata hasilnya negatif, maka arahnya dari Q ke P. Itu besarnya arus yang melalui hambatan 5 ohm.